wabarakatuh. Bagaimana suaranya? Bisa terdengar? Suaranya bisa terdengar? Suara yang ada terdengar dengan baik, jelas? Wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Sebentar ya. Ya. Oh ini. Ya, sorry. Bisa nggak? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Recording in progress. Salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Para akhwat madrasah Marasal yang rahmati Allah SWT, semoga Allah senantiasa memberikan taufik inayah kepada kita dan merahmati kita dan memudahkan kita dalam rangka memahami dan mempelajari agama yang mulia ini. Para akhwat yang rahmati Allah SWT, tak lupa pula kita memperbanyak ungkapan puji dan syukur kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita untuk istiqomah di atas agamanya serta di atas sunnah Rasulullah SAW sampai akhir dari hayat kita. Baik, semoga suara tidak ada gangguan. Jika ada gangguan nanti mohon diberitahu ya. Salah seorang admin memberitahu kalau ada gangguan masalah suara. Baik, pembahasan kita pada kesempatan ini adalah melanjutkan pembahasan kita yang telah kita mulai dah berapa pekan yang lalu. Ini adalah pertemuan yang ketiga ya dari rangkaian pertemuan pembahasan kita. Semoga Allah SWT memudahkan kita untuk mempelajari, memahami apa yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Dalam pembahasan kesempatan ini kita akan membahas tentang perkara hukum haid atau haid dan berbagai hukum-hukum yang berkenaan dengan haid tersebut. Ya. Dan ini ada 3 macam darah yang dibahas di dalam fikih Islam tentang kewanitaan. Pertama adalah haid, yang kedua adalah nifas, yang ketiga adalah darah istihadhah. Jadi darah yang keluar dari kewanitaan itu, ya, yang pada kemaluan wanita itu ada 3 jenis,
Yang pertama haid, yang kedua nifas, yang ketiga istihadah. Yang mana setiap jenis darah ini memiliki hukum tertentu dalam fikih Islam. Ini menunjukkan kepada kita betapa agama kita ini sangat sempurnanya, sehingga berbagai kondisi alami yang dialami oleh para wanita itu diberikan hukum, penjelasan-penjelasan, dan itu di baliknya terdapat hikmah-hikmah yang luar biasa. Ada hikmah yang berhubungan dengan kesehatan, ya, ada juga hikmah yang berhubungan dengan masalah meringankan wanita dari beban-beban perintah agama yang mereka dalam keadaan kondisi tidak stabil emosional mereka, ya. Maka oleh sebab itu wanita itu ada berbeda hukumnya dalam tanggung jawab dan kewajiban dalam agama Islam ini. Maka tentu sangat jelas begitu kelirunya kalau ada orang ini menyamakan antar laki dan wanita dalam segala hal. Dalam segala hal kita ingat tidak mungkin wanita laki itu disamakan dalam segala hal. Namun ada perkara-perkara yang sama, ya, yang ada pula perkara-perkara yang berbeda. Nah, di antara umpamanya dalam masalah orang-orang yang sekarang menyuarakan gender, ya, ingin istilah kata mereka dalam memperjuangkan hak-hak wanita. Dan ini telah kita bahas di awal jumpa kita. Islam telah memberikan hak-hak yang sangat sempurna bagi wanita dan mengangkat darjat martabat mereka pada tingkat yang sangat mulia dan terhormat. Segala hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita adalah dalam rangka menjaga kehormatan mereka dan kebaikan mereka, kesehatan mereka, dan berbagai hal yang akan menimbulkan hikmah yang baik bagi wanita bila mereka menjalankan berbagai aturan dan perintah agama. Maka dari itu, tidak ada jalan bagi wanita untuk mencari kecantikan ataupun ingin mendapatkan kemuliaan kecuali melalui ajaran Islam. Bukan melalui teori-teori yang lahir dari Barat, bukan melalui gaya-gaya kehidupan dari Barat, tetapi adalah dengan mengikuti perintah agama yang mulia ini, karena yang menurunkan agama ini adalah Zat yang Maha Mengetahui, yang telah menciptakan kita dan wanita itu sendiri, ya, dan Maha tahu apa yang pantas dan tidak pantas bagi para wanita. Maka syariat Islam diturunkan oleh Allah SWT yang menciptakan wanita sendiri dan lebih tahu apa yang pantas, apa yang tidak pantas bagi wanita. Maka tentu sangat kelirulah dan sangat merugilah bila ada orang mencoba mencari rumusan-rumusan, ya, panduan-panduan, tuntunan-tuntunan di luar ajaran Islam. Nah, jadi berbahagialah Anda wahai kaum muslimah yang telah mendapatkan perhatian yang khusus dalam agama ini sehingga ada hukum-hukum khusus bagi wanita. Ya, dan ulama kita telah banyak mengumpulkan menulis dalam karya mereka yaitu tentang ahkam takhtasun nisa, perkara hukum yang berkhusus dengan wanita. Nah, salah satu yang kita bahas ini dengan secara ringkas membahas perkara-perkara terpenting yang mendasar bagi setiap muslimah. Semoga antunah semua diberikan kemudahan oleh Allah SWT untuk mempelajari, memahami, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itu jenis darah yang keluar dari wanita ada 3 jenis, yaitu darah haid, dan itu rutinitas setiap bulannya dalam kebiasaan wanita, dan darah nifas itu adalah disebabkan karena adanya penyebab itu melahirkan, atau darah istihadah, yaitu sebabnya adalah penyakit. Nah, Islam memberikan berbagai panduan dan tuntunan ketentuan hukum dalam setiap perkara darah tersebut. Baik. Pertama adalah haid yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Perkara yang berkenaan dengan darah haid. Haid dalam bahasa artinya etimologi secara bahasa Arab, apa artinya haid itu? Haid adalah bahasa Arab, ya. Maka tidak sedikit bahasa Nusantara ini yang diambil dari bahasa Arab. Dan sebetulnya jika antum ingin cepat bisa berbahasa Arab, kumpulkan kalimat-kalimat dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab seperti kursi, haid, hamil, ya kan, isyarah, musyawarah, banyak sekali. Ya, ini juga satu-satu metode, ya. Ini sedikit faedah sampingan dari pelajaran kita ini.
Alangkah baiknya kalau ada kamus, yaitu bahasa Indonesia yang diambil dari dasarnya dari bahasa Arab. Sehingga ketika belajar bahasa Arab, diungkapkan dulu kalimat-kalimat yang sudah biasa dipelajari, yang sudah biasa diucapkan dalam keseharian. Ini salah satu yang memudahkan jika kita ingin belajar bahasa Arab. Ini faedah sampingannya. Baik. Dalam bahasa Arab, haid itu disebut adalah as-sailan, artinya adalah yang mengalir. Ya, yang mengalir. Hadal ma, dalam mengalir air. Gitu. Kemudian, secara terminologi, secara syar'i, menurut agama, pengertian haid adalah darah yang keluar dari rahim wanita. Maaf, ini iPad lagi ada gangguan juga. Nah, semoga baik. Darah yang keluar dari rahim wanita pada waktu tertentu tanpa karena penyakit dan tidak pula adanya isobah. Isobah ini adalah kecelakaan atau kejadian tertentu. Yang pertama darah. Jadi kalau bukan darah yang keluar, bukan haid namanya. Jadi itu dari definisi itu kita bisa mengeluarkan sesuatu yang tidak termasuk dalam hukum haid nantinya. Jadi kalau bukan darah, ya tidak termasuk hukum haid. Apakah itu mani, atau apa itu mazi, atau angin, ya, yang keluar dari rahim wanita. Ya, darah itu berasal dari rahim. Kemudian di sini ada kekurangan sebetulnya melalui alat kelamin. Karena kalau darah keluar dari bukan di alat kelamin, tapi di bagian yang sempat keluar kotoran, tentu itu tidak disebut haid. Jadi kalau menurut Ustadz, definisinya agak kurang sebetulnya. Ya, tidak menyebutkan darah yang keluar melalui kemaluan dari, ya, darah yang keluar dari pusat rahim melalui kemaluan, ya, yang pada waktu tertentu, ya, terjadinya pada waktu-waktu tertentu, dan bukan karena penyakit penyebabnya, bukan karena ada penyakit. Baik. Subhanallah, ini apa namanya? Udah gangguan sedikit ini dalam apanya. Baik, kita kembali lagi. Jadi keluar dari rahim. Jadi kalau bukan dari rahim, ya, kalau darah dari hidung, dari telinga, itu bukan haid, ya. Nah, artinya dari definisi ini kita bisa membedakan. Ya, hukum yang akan dibicarakan hanya khusus bukan darah yang keluar dari hidung, bukan darah yang keluar dari mulut, bukan darah yang keluar dari telinga, bukan dari mata, ya, bukan juga dari dubur, tapi dari kubul, dari bagian kemaluan. Baik. Pada waktu-waktu tertentu, jadi ada rutinitasnya per bulannya. Ya, kadang-kadang memang ada wanita yang haid juga 2 kali sebulan, dan ada juga wanita yang tidak pernah haid. Itu kondisi yang di luar kenormalan yang kebiasaan wanita. Ini yang, tapi yang dibicarakan di sini adalah hukum tentang kenormalan, ya, pada wanita. Baik. Kemudian tanpa karena penyakit. Jadi kalau penyakit tadi bukan haid, ya, walaupun melalui kemaluan, tapi itu adalah istihadah. Atau karena ada kejadian. Kejadian maksudnya apa? Melahirkan. Ya, kejadian isobah, kejadian. Nah, itu bukan juga darah haid. Jadi ada di haid pula. Tidak setiap darah yang keluar di kemaluan wanita itu disebut darah haid. Kadang-kadang bisa darah, ya, kalau kadang ada kejadian itu darah melahirkan pokoknya, atau darah apa namanya istihadah karena penyakit. Baik.
Kemudian itu penjelasan tentang pengertian darah haid ya. Jadi bukan karena penyakit, darah yang keluar dan melalui kemaluan itu bukan pula karena adanya peristiwa itu melahirkan. Wa inna ma wasya'un jabalallahu alaihi banati bani Adam. Itu adalah kebiasaan yang Allah telah ciptakan pada fitrah wanita itu, dari wanita anak Adam ya. Yang Allah jadikan di dalam rahim. Nah, fungsinya adalah untuk sebagai makanan bayi di dalam kandungan dan ketika hamil, yaitu ketika hamil sebagai makanan bayi dalam kandungan, litaghziyatil walad rahim ya, waktu hamli, ketika sedang waktu hamil. Nah, tetapi juga ada nanti prosesnya dalam lebih luas, apakah ada juga wanita hamil juga haid? Ada, tetapi ada hukum-hukumnya juga disebutkan para ulama nantinya ya. Ada, kadang-kadang ada. Itu ada juga wanita yang tidak pernah haid juga ada. Tapi yang normal yang dibahaskan di sini. Sumaitahal labanan ba'da wiladati. Nah, kalau sudah melahirkan, darah itu akan menjadi susu. Subhanallah. Bagaimana Allah menciptakan dalam tubuh perempuan itu suatu hal yang sangat ajib. Ketika tidak hamil, dia keluar sebagai darah kotoran. Ketika hamil, dia akan merubah sebagai makanan bagi bayi yang ada dalam kandungan. Kemudian setelah melahirkan, dia akan menjadi ASI bagi ibu yang telah melahirkan. Ya, tentu ini semuanya kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya oleh sebab itu merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah pada diri kita itu luar biasa sebenarnya. Keajaiban yang tidak perlu jauh-jauh melihat, tapi kita merenung bagaimana proses penciptaan kita dari segumpal mani menjadi segumpal darah, kemudian segumpal daging, kemudian menjadi seseorang ya, manusia. Tapi kita tidak membahas itu lebih lebar ya. Kita ingin fokus membahas hukum ini juga tidak terlalu melebar. Baik. Kemudian fa idza lam takun matu hamilatan. Jika malaikat wanita itu tidak hamil dan bukan pula menyusui ya. Baqiya hadadam la masrifa lahu. Nah, tentu darah ini tidak ada penyalurannya. Kalau dia tidak hamil, tidak menyusukan, darah ini tidak ada tempat penyalurannya. Fa yakhruju fi awqatin ma'lumatin. Maka darah itu keluar pada waktu-waktu tertentu. Ya. Pada waktu-waktu tertentu. Kemudian tu'raful bil adati au dauratis syahriyah. Itu disebut darah adah ya, disebut juga adah, kebiasaan wanita, atau disebut adalah daurah syahriyah atau rutinitas bulanan. Ya, rutinitas bulanan. Atau disebut pula yaitu kebiasaan wanita. Satu kebiasaan wanita adalah haid ya. Baik, jelas di situ penjelasan definisi sedikit kita jelaskan ya, dan fungsi darah itu ketika berada dalam rahim ada 3 fungsi. Pertama, menjadi makanan bagi bayi yang ada janin, atau setelah menjadi bayi lahir menjadi diolah dengan kekuatan kekuasaan Allah SWT menjadi ASI. Kemudian ketika tidak dia hamil, tidak pula menyusukan darah itu sebagai bentuk penyucian dari rahim wanita itu, kekotoran yang keluar dari darah. Baik. Kemudian tahun yang terjadinya masa haid itu kapan? Nah, masa haid itu kapan terjadi? Yang umumnya adalah ya, secara umum itu umur 9 tahun itu masa ya paling kecilnya seseorang haid. 9 tahun paling kecil seorang baru haid. Jadi rata-rata umur 8 tahun belum ada yang haid. Tahu kalau masa pertumbuhan beda ya, di antara juga iklim juga berbeda-beda. Dipengaruhi oleh iklim juga, kemudian dipengaruhi juga oleh pertumbuhan tubuh wanita itu sendiri ya. Kalau ada wanita-wanita yang bonsor biasanya itu berbeda pertumbuhannya, dan juga tentang masa haidnya. Tetapi ini yang dibicarakan segala hal yang umum terjadi pada wanita, yaitu pada umur 9 tahun biasanya mereka itu haid. Umur 9 tahun. Sampai umur 50 tahun. Sampai umur 50 tahun. Jadi kalau tidak haid lagi disebut menopause. Itu yang umumnya, kadang-kadang ada juga yang umur 60 tahun masih haid. Jadi ini kita bicarakan hal-hal yang umum. Bukan pengecualian-pengecualian hal-hal yang jarang terjadi. Ya. Karena di dalam memutuskan sebuah hukum diambil hal yang umum.
bukan hal-hal yang jarang terjadi. Adakah orang yang bisa, anak perempuan haid 7 tahun? Kemungkinan bisa ada. Ya, tergantung dari iklim, daerahnya panas, daerahnya bagaimana, itu pertumbuhan wanita, itu bagaimana, pengaruh makanan juga bisa, gizi, adopsi gizi yang dikonsumsi juga mempengaruhi. Baik. Kemudian umur terakhir dia haid berapa? 50 tahun. Itu biasa. Ya, kalau setelah itu dia tidak haid lagi. Nah, itu hal yang biasa. Bisa saja umur 60 tahun masih haid. Bisa saja. Baik. Allah Subhanahu wa berfirman, "Walla ya'isna minal mahidi min nisa'ikum in irtabtum fa'iddatuhun 3 asyrin walla lam yahidun." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wanita-wanita yang telah menopause, yang tidak haid lagi, yang sudah tidak haid lagi dari wanita-wanita kalian. Kemudian kalian ragu masa idahnya. Bagaimana menentukan idahnya? Jadi sebelum umur 7 tahun dia menikah. Gimana masa idahnya? Belum haid dia. Atau setelah umur 50 tahun dia bercerai. Bagaimana masa idahnya? Ya, kalau tadi menikah sebelum umur 8 tahun, umur 9 tahun belum haid dia. Kemudian dia menikah. Bagaimana menentukan kalau dia terjadi perceraian, bagaimana idahnya? Atau setelah umur 50 tahun dia tidak haid lagi. Lalu terjadi perceraian, ditalak oleh suaminya. Berapa idahnya? Yaitu 3 bulan. Jadi kalau wanita sama sekali tidak haid. Ada juga wanita yang tidak haid. Ya, karena saya pernah diceritakan oleh guru saya sendiri, ya, ada istrinya yang tidak haid. Tidak haid sama sekali. Ada juga yang 2 kali sebulan. Ada juga wanita seperti itu dibahas, ya. Nah, dalam pembahasan kitab ulama. Jadi kalau wanita itu tidak haid, baik karena usia belum sampai haid, atau setelah selesai usia batas haidnya, 50 tahun selesai, tidak haid lagi, menopause, maka masa iddahnya adalah 3 bulan. 3 bulan. Jadi, di sini wanita-wanita yang sudah tua, yang selesai ya, sudah menopause, dari wanita, istri kalian maksudnya, menisai kemudian istri kalian, kemudian ragu tentang iddah mereka, ya, 1 asyur, yaitu 3 bulan. Dan juga wanita yang belum haid. Wallati ya lam ya'isna. Wallahi lam ya'isna. Dan wanita-wanita yang belum haid. Jadi iddahnya berapa? 3 bulan. Baik. Maka wanita-wanita yang telah sampai umurnya 60 tahun dan kemudian menopause, atau wanita-wanita yang tidak haid karena usianya belum sampai tahun haid, ya, umur 9 tahun belum haid, ya. Atau dia umur 12 tahun masih belum haid, dia nikah, terjadi suatu peristiwa dalam rumah tangganya, maka yaitu masa iddahnya adalah 3 bulan. Nah, jadi tahu ya, penting kan tahuan hal seperti ini. Kemudian yang kedua adalah hukum-hukum yang berkenaan dengan haid. Kalau itu dari kondisi penjelasannya, kemudian penentuan iddah orang yang tidak haid, baik sebelum matang masa haid atau setelah selesai masa haid dalam umurnya karena menopause. Nah, kemudian hukum-hukum yang berkenaan orang haid. Nah, apa saja yang dilarang ketika sedang haid, apa saja yang dibolehkan. Nah, ada hal yang dibolehkan, ada hal yang dilarang. Nah, yang pertama adalah harus diketahui oleh wanita yang haid, diharamkan ketika haid melakukan hubungan suami istri pada bagian kewanitaan. Selain itu boleh. Artinya dalam bahasa itunya jima tidak boleh. Tapi menggauli istri selain jima, apapun yang dilakukan, ya boleh selama tidak melakukan pada tempat yang satu itu, pada posisi yang satu tersebut, pada kemaluan atau pada kewanitaannya, melakukan hubungan intim. Tapi kalau tidak melakukan itu, walaupun kewanitaannya yang dilakukan istilahnya mubasyarah, atau yaitu melakukan saling menyenangkan antara suami istri, tapi tidak dengan melalui kemaluan, sesama kemaluan, ya itu tidak diharamkan bagi wanita yang sedang haid. Ya, apakah itu dengan ini bagian-bagian yang kedewasaan, kadang-kadang ya barangkali agak berat menyampaikannya, tapi kadang-kadang ditanyakan gitu masalahnya. Jadi mohon maaf jika ada kayak Ustadz ini vulgar banget gitu ya, maaf ini karena saya maka dikhususkan bagi wanita saja di sini.
yaitu jika menggunakan jari umpamanya itu tidak diharamkan, pada bagian kewanitaan atau kelaki-lakian. Ya. Kemudian, ya, ini hal yang diharam pertama, melakukan hubungan suami istri. Bukan berarti dilarang bersenda gurau, berpelukan, atau bermesraan, tidak dilarang. Yang penting yang satu itu tidak boleh dilakukan. Wa yasalunaka 'anil mahid qul huwa adhan. Kata Allah SWT, mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang haid. Nah, ini di antara pertanyaan-pertanyaan nih. Bagaimana haid itu? Ya, jawablah, katakanlah, haid itu adalah berbentuk penyakit. Ya. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka jauhilah istri-istri kalian ketika sedang haid. Wanita yang sedang haid. Dijauhkan maksudnya di sini bukan tempat tidur pisah, makan nggak boleh berdekatkan, mandi nggak boleh satu kamar, bukan ya? Jangan salah paham. Menjauhi dalam tidak digauli. Ya, tidak melakukan hubungan suami istri. Bukan maksudnya kalau wanita haid, istri haid berjauhan duduknya, tidurnya berjauhan, bukan. Ya, ini ajaran yang terdapat dalam ajaran agama lain, ada seperti itu. Ya, kalau wanita sedang haid itu dianggap najis, kotor, ya. Tidak demikian Islam. Cuma yang maksud menjauhi di sini tidak boleh menggauli saja pada bagian yang telah kita jelaskan tadi. Wala taqrabuna hatta yathurna. Jangan engkau dekati mereka sampai mereka bersih. Yang mendekati maksudnya apa? Dekat-dekat boleh duduk, bukan. Kembali ya dijelaskan maksud di sini tidak melakukan sesuatu yang tadi kita sebutkan, yaitu melakukan hubungan intim suami istri. Ya, itu yang dilarang saja. Adapun memeluk, mencium dan lain sebagainya, ya, itu dibolehkan. Ya, bahkan nanti akan disebutkan nanti penjelasannya. Taib. Hatta yathurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Jika istri kamu telah bersuci, nah, setelah selesai haid tentunya bukan berhaid lalu dia bersuci. Maksud dari ayat ini telah suci dari haidnya, berhenti haidnya lalu dia mandi wajib baru boleh berhubungan. Ya. Bukan maksudnya ketika sedang haid dia bersuci saja lalu melakukan, tidak, bukan begitu maksudnya ayat ini. Jadi apabila istrimu telah bersuci dari haidnya, ya, selesai haid lalu dia mandi besar, mandi wajib. Fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Maka datangilah istri kalian itu dari arah yang Allah perintahkan, dari arah yang Allah bolehkan. Maksudnya apa di sini? Yaitu tidak boleh pada bagian yang dubur, hanya pada bagian yang kubul, ya, pada bagian kewanitaan. Itu yang maksud di sini. Tetapi bagaimana kalau mendatangi istri dari arah belakang tapi tetap pada posisi yang normal tadi, itu tidak masalah. Ya, ini juga ada hukum yang lain nanti. Baik. Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang bertobat dan mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Nah, ini kenapa dihubungkan dengan tobat ini? Jika ada hal-hal itu terjadi, maka cepat bertobat. Allah menyukai orang bertobat. Ya, atau kesalahan-kesalahan kita adalah motivasi untuk selalu banyak bertobat. Kemudian Allah suka orang-orang bersih. Nah, jangan alasan ada sifatnya kekotoran di situ. Ya, ketika wanita sedang haid lalu digauli oleh suaminya, pasti ada kekotoran di sana. Jadi Islam itu bagaimana kebersihan? Dari awal sudah sering kita sebutkan. Islam juga cinta banget pada kebersihan, menjaga kesehatan, baik kesehatan badan wanita dan lain sebagainya. Ya, ini sudah pernah kita jelaskan dalam majelis yang lain. Ya, begitu Islam itu menjaga kebersihan, kenyamanan. Ya, kalau seandainya seseorang melalui istrinya dalam keadaan haid, kemudian ketika terjadi hal itu, dia melihat sesuatu hal yang kotor dan menjijikkan. Bisa perasaan itu mengganggunya untuk berhubungan pada saat tidak haid. Nah, ini berbahaya. Jadi menjadikan suatu kejijikan dan lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hukum-hukum banyak sekali hikmah-hikmahnya yang kita tidak akan persis tahu secara rinci, tapi semuanya adalah faedah yang pasti yang besar di balik itu. Ya, Allah tidak akan mengharamkan sesuatu kecuali karena di balik itu ada bahaya jika diharamkan, dan atau di balik itu ada manfaat sisi kesehatan jika ditinggalkan dan seterusnya. Jadi semua yang diperintahkan Allah itu adalah kebaikan untuk kita. Semua yang dilarang oleh Allah SWT itu merupakan keburukan bagi kita. Baik. Berikutnya, dan keharaman menggauli itu ya berlaku selama keadaan haid.
sampai selesainya darah haid keluar dan istrinya atau wanita yang haid tersebut mandi. Nah, berdasarkan firman Allah SWT, wala taqrabuhunna hatta yathurna, jangan engkau mendekati istrimu yang sedang haid itu sampai mereka bersih, ya, mandi dari haidnya. Selesai haidnya kemudian mandi. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min asli amarakumullah. Jika sudah selesai haid dan mereka mandi besar, maka datangilah istrimu itu dari tempat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian wa yubahu lizauji al-haid ay yastamti'a minha bima duna al-jima'. Nah, ini tadi yang kita sebutkan. Dibolehkan bagi pasangan atau seorang istri yang sedang haid untuk bersenang-senang dari wanita tersebut dengan selain jima'. Ya, selain jima', berhubungan pada bagian fars, bersenang-senang pada bagian fars tidak boleh. Dengan alat yang pasangannya tidak boleh. Nah, kemudian, ya, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, isna'u kulla syai'in illa nikah. Hadis riwayat Imam Muslim. Kata Rasulullah SAW, lakukan apa saja ketika istri kita lagi haid, boleh saja melakukan apa saja kecuali nikah, yaitu melakukan jima atau hubungan suami istri. Itu yang dilarang. Nah, ini hukum yang harus kita ketahui, ya. Kadang-kadang wanita-wanita yang tidak belajar, ya, kamu tahu, kadang-kadang taunya haid nggak boleh berhubungan, tetapi kadang-kadang belum mandi sudah melakukan. Nah, ini juga ada hal-hal yang perlu banyak pengertian, jadi harus kita ketahui dan kita mengerti tentang hukum agama ini. Jadi karena ayat hadis inilah yang menyebutkan ayat tadi, wala taqrabuhunna hatta, jangan kamu dekati. Dekati maknanya di situ tidak boleh digauli dalam bentuk jima'. Karena hadis ini membolehkan kita menggauli isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukan apa saja kecuali nikah. Maksudnya jima' berhubungan suami istri. Baik. Yang keempat, yang kedua adalah yang dilarang bagi wanita haid adalah dilarangnya sholat dan puasa. Dilarang puasa dan sholat, itu sholat dan puasa. Ya, tidak boleh dia. Kalau dia lakukan, dia berdosa dan tidak diterima darinya. Nah, ini perlu diketahui. Ya, dia dilarang atau diharamkan bagi wanita yang haid untuk berpuasa dan sholat. Ya, selama masa haidnya, diharamkan atasnya melakukan hal itu. Dan tidak sah jika mereka melaksanakannya. Bahkan berdosa tentunya. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW, alaysa idha hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bukankah ketika wanita itu haid, ya, dia tidak sholat dan tidak pula berpuasa. Ini jawaban Nabi SAW ketika ditanya bahwa kenapa wanita itu disebut kurang agama dan kurang akal. Nah, kurang agama dari sisinya bukan maksud celaan bagi wanita ini. Bukan juga dosa bagi dia, tapi karena laki-laki setiap waktu bisa beribadah. Wanita ada hal yang dia dilarang melakukan ibadah tertentu, yaitu seperti puasa dan sholat saat dia sedang haid. Nah, bukankah ketika haid, kata Rasulullah SAW, wanita sedang haid tidak boleh sholat dan tidak boleh berpuasa. Ya, tidak melaksanakan sholat, tidak pula melaksanakan puasa, kata Rasulullah SAW. Apabila wanita haid, ya, selesai dari haidnya dan bersih, suci, maka hukuman ibadah yang harus diqadha adalah puasa. Sholat tidak. Nah, itu beda juga, ya kan? Sholat tidak diwajibkan diqadha, puasa iya. Nah, ini ada hikmahnya tentu karena sholat. Kalau diqadha memberatkan. Sholat itu setiap bulan harus mengqadha sholat. Kadang-kadang ada yang haidnya 15 hari atau lebih, ya kan? Tentu memberatkan, maka Allah berikan keringanan. Salat tidak boleh diqadha oleh wanita haid. Bahkan Aisyah menyebutkan, wanita yang mengqadha salat itu sebenarnya adalah bagian dari pandangan orang Khawarij. Aharuriyatun anti, kata Aisyah, seorang wanita yang bertanya, kenapa wanita itu disuruh mengqadha puasa dan tidak disuruh mengqadha salat? Lalu Aisyah mengatakan, aharuriyatun anti, apakah yang umumnya orang Khawarij? Ya. Jadi, penjelasannya, apabila telah selesai haid dan mandi, maka dia wajib mengqadha puasa Ramadan. Puasa apa yang wajib diqadha? Ya, puasa Ramadan. Ya. Dan juga dan tidak diharuskan dan tidak dibolehkan mengqadha salat. Ya. Berdasarkan sabda Aisyah anha, kunna, ya, kami para istri wanita-wanita nahidu ala ahdi Rasulullah SAW.
yaitu haid pada masa Rasulullah SAW. Wa kunna nu'mar bi qada'is shaumi wa la nu'mar bi qada'is salati. Muttafaqun alaih. Kata Aisyah, kami haid di masa Rasulullah SAW, maka kami hanya disuruh untuk mengqadha puasa, tapi kami tidak diperintahkan mengqadha salat. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Wal farqu wallahu alam, ini disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, perbedaannya Allah yang Maha tahu, bahwa salat itu terulang-ulang, maka tidak diwajibkan mengqadhanya karena akan menimbulkan beban dan kesulitan bagi wanita yang berbeda dengan puasa hanya sekali setahun. Baik. Itu yang kedua, yang diharamkan bagi wanita yang sedang haid. Yang ketiga, diharamkan atas wanita haid menyentuh mushaf. Coba perhatikan, menyentuh mushaf. Ya, bukan membaca Al-Quran. Dan sudah kita jelaskan perbedaan antara mushaf dan Al-Quran berbeda. Mushaf adalah lembaran-lembaran yang telah dikumpulkan dari Al-Quran yang tertulis dalamnya Al-Quran. Yaitu mulai dari surah Fatihah sampai An-Nas. Kalau Al-Quran adalah yang ditulis di mushaf-mushaf itu. Al-Quran kalamullah. Sedangkan mushaf adalah makhluk. Al-Quran boleh bersumpah dengannya. Kalau mushaf tidak boleh bersumpah. Al-Quran tidak boleh diperjualbelikan. Kalau mushaf boleh diperjualbelikan. Itu perbedaan antara mushaf dan Al-Quran. Maka tidak boleh bagi orang yang haid menyentuh Al-Quran secara langsung tanpa ada yang menghalanginya. Jadi kalau dia pakai kaos tangan atau sesuatu dengan pena atau dengan alat yang tidak disentuh langsung, berarti boleh. Karena ulama melarang menyentuh secara langsung. Kalau tidak menyentuh secara langsung, itu dibolehkan. Ya, pensil kek, pena kek, atau kertas kek, ya untuk membalik Al-Quran, mengulang hafalannya, nah itu dibolehkan. Yang dilarang adalah menyentuh secara langsung. Baik. Kemudian, ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu illa al-mutahharun. Tidaklah menyentuhnya, ya Al-Quran maksudnya kecuali orang-orang yang sudah bersih atau suci, ya. Orang yang berwudu atau tidak berhadas kecil dan tidak berhadas besar. Nah, walaupun perbedaan ulama di sini ada sebenarnya yang tidak dalam masalah wudu. Kalau wudu itu hanya mengangkat hadas kecil. Kalau hadas besar seperti apa? Haid, nifas, ya, junub, hadas besar semua. Nah, ini orang yang haid itu dilarang menyentuh mushaf secara langsung. Kalau tidak langsung dibolehkan. Nah, kemudian karena ya juga berdasarkan dalam surat Nabi SAW yang dikirimkan kepada Amru ibnu Hazmin, ya seorang sahabat namanya Amru ibnu Hazm, Rasulullah berkirim surat, la yamassul mushafa illa tahirun. Tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang yang bersih, orang yang suci, ya orang yang tidak dalam keadaan berhadas besar. Hadis ini akan Imam Nasai dan lainnya, dan hadis ini hampir dianggap mutawatir karena semua ulama ya menerima hadis ini. Nah, berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, mazhab a'immatul arba'ah, pendapat 4 imam mazhab, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, annahu la yamussul mushafa illa tahirun. Tidak boleh menyentuh mushaf secara langsung kecuali orang yang suci, orang yang suci. Wa makratul haid. Nah, tadi kan beda antara menyentuh dengan membaca. Nah, ini harus dibedakan. Yang dilarang itu adalah menyentuh, bukan membaca. Ya. Dan menyentuh pun kalau secara langsung. Kalau tidak secara langsung dengan tangan, tidak masalah. Atau tangan dialas dengan kertas, dengan kain, apapun saja, itu dibolehkan. Baik. Di sini dijelaskan bahwa ada pembaca Al-Quran bagi orang haid, ya, tanpa harus menyentuh mushaf secara langsung. Ini ada perbedaan pendapat antara kalangan para ulama, tetapi yang lebih utama adalah bahwa wanita tidak membaca Al-Quran kecuali ketika darurat. Kecuali ketika darurat. Nah, seperti mana idza khashiyat nisyanahu wallahu alam. Apabila wanita itu takut lupa hafalannya atau karena tugas dari sekolah, ada murajaah, ada ujian. Nah, ini dibolehkan.
ya, atau karena takut hilang hafalannya, ini dibolehkan. Ya, wallahu alam, di sana juga ulama membolehkan selama tidak menyentuh, walaupun dia dalam keadaan haid, dia tetap boleh membaca. Yang dilarang itu hanyalah menyentuh mushaf secara langsung tanpa ada di alas tangannya. Baik, yang keempat adalah yang dilarang lagi bagi orang haid adalah bertawaf. Jadi kalau umrah atau haji tidak boleh tawaf. Selain tawaf dari miqat boleh dia niat umrah atau haji, dia mandi, dia sholat 2 rakaat di miqat berali, ya, kemudian dia umrah, talbiyah biasa. Cuman sampai di Mekah dia belum boleh bertawaf. Sampai selesai haidnya baru dia bertawaf, kemudian baru bersa'i. Jadi menunggu dia. Tapi amalan umrah atau haji yang lain boleh dia lakukan, hanya tawaf saja ditunggu sampai dia bersih dari haidnya. Baik. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW kepada Aisyah ketika Aisyah sedang haid, ya, if'ali ma yaf'alul hajj. Lakukan apa yang lakukan oleh orang yang melaksanakan haji. Ya, lakukan amal-amal haji, perbuatan haji. Ya, ghaira alla tatufi bil bait. Tapi hanya engkau tidak boleh bertawaf di Ka'bah. Hatta tathari, sampai engkau suci atau bersih, kata Rasulullah SAW. Jadi, di antara hal yang dilarang bagi wanita yang sedang haid adalah melaksanakan tawaf di Ka'bah. Ya, tapi bukan berarti dia dilarang melakukan amalan-amalan haji yang lainnya, berihram, ya, memakai ihram, bertalbiyah, tidak dilarang dia. Baik. Hadis ini muttafaqun alaih, ya, ketika Rasulullah berkata kepada Aisyah, lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang yang melaksanakan haji, akan tapi engkau tidak boleh bertawaf di Ka'bah sampai engkau suci atau bersih. Hadis ini bahkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik. Berikutnya, yang kelima, ya, yang keempat tadi, yang kelima, diharamkan bagi orang yang haid untuk menetap di masjid. Nah, ini banyak sering pertanyaan daripada akhwat nih, gimana kalau sedang haid boleh nggak masuk masjid? Ya, di antara ulama kontemporer memang ada yang bolehkan, yang penting dia bisa menjaga darah haidnya tidak mengotori masjid, ada di antaranya seperti itu. Tapi Allahu a'lam, kalau memungkinkan untuk tidak menghadiri tapi tetap bisa mendengarkan pengajian, apakah itu di luar masjid, ya, makanya ada kebijakan akan lebih bagus, umpamanya di masjid-masjid itu tempat wanitanya agak ada yang bagian keluaran itu ditutup, umpamanya, ya, dibuat sitar. Nah, biar wanita-wanita yang haid juga bisa ikut kajian. Kalau atau mengikuti dengan media sosial, sekarang sudah banyak, ya, melalui live-nya YouTube atau Facebook atau Instagram, ya, dan lain sebagainya. Baik. Jadi bagi wanita tidak boleh yang haid tidak boleh menetap di masjid. Berdasarkan sabda Nabi SAW, inilah uhillul masjidah li haidin wala li junubin. Aku tidak menghalalkan masjid itu bagi orang yang haid dan tidak pula bagi orang yang junub. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Ya, tidak boleh menetap, bayangkan menetap, bukan melewati, masuk sebentar. Beda di antara menetap, duduk lama, tidak boleh. Kalau sekedar lewat, ini akan datang hukumnya dijelaskan di sini nanti. Ya, kalau sekedar lewat, mengambil sesuatu yang di dalam masjid, ya, tidak menetap, itu secara umum para ulama membolehkan. Ya, baik. Kata Rasulullah SAW dalam sabda yang lain, innal masjidah la yahillu li haidin wala junubin. Bahwa masjid itu tidak halal bagi orang yang haid, tidak pula orang yang sedang junub. Hadis diriwayatkan Imam Ibnu Majah. Dan dibolehkan bagi wanita yang sedang haid lewat di masjid tanpa harus menetap. Dasarnya apa? Hadis Aisyah anha, bahwa ia berkata kepada Rasulullah SAW, ya, ketika Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah, nawili ini al-khimarata minal masjid, telah ambilkan sorbanku di masjid, kata Rasulullah kepada Aisyah, dan Aisyah sedang haid. Maka Aisyah mengatakan, qultu inni haidun. Aku mengatakan aku sedang haid. Jadi dari jawaban Aisyah juga terdapat kita simpulkan bahwa memang wanita tidak boleh menetap di masjid. Tapi Aisyah juga memahami tidak boleh masuk masjid sama sekali. Nah, maka Rasulullah menjelaskan, dibolehkan lewat atau mengambil sesuatu yang tanpa harus menetap, ya. Nah, maka Rasul menjelaskan inna haidatiki, ya,
Inna haidataki laysat biyadiki. Haid kamu tuh bukan di tanganmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sekedar lewat atau mengambil sesuatu itu dibolehkan berdasarkan hadis ini. Tapi menetap lama itu tidak boleh berdasarkan hadis yang sebelumnya. Ya, berapa hadis sebelumnya bahwa Rasul mengatakan, "Inilah uhillul masjida li haidin wala li junubin." Aku tidak menghalalkan masjid itu untuk dimasuki orang haid, orang yang sedang junub. Juga sabda Rasulullah SAW, "Innal masjida la yahillu li haidin wala junubin." Bahwa masjid tidak halal bagi orang yang haid untuk masukinya tentunya, dan tidak pula orang yang sedang junub. Baik. Kemudian, ya hadis yang menyebutkan tadi Rasulullah menyuruh Aisyah untuk mengambil surbannya, kemudian Aisyah menyebutkan saya sedang haid. Jadi kita sebutkan semua Aisyah beralasan karena memang menurut pemahaman mereka dan para sahabat tentunya Aisyah mengatakan Rasulullah di sini tidak menyebutkan tidak masalah masuk orang haid, tapi belum hanya mengecualikan untuk sekedar lewat saja di sini. Maka Rasulullah menyebutkan ketika dikata Aisyah saya sedang haid, Rasulullah menyebutkan semua haidmu tidak terletak pada tanganmu. Ya, hanya sekedar mengambil sesuatu yang diminta oleh Rasulullah untuk diambilkan. Baik. Tidak mengapa orang haid membaca azkar syariah. Zikir kapan? Pagi sore, ketika ada petir, membaca doa, ketika masuk rumah, membaca doa, kita mau masuk toilet, keluar toilet, baca doa, zikir-zikir yang masuk doa, gitu tidak dilarang, boleh. Ya, dan boleh juga dia berzikir, la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar, istighfar, astaghfirullah, tasbih, subhanallah, tahlil, la ilaha illallah, itu boleh. Ya, itu boleh. Zikir-zikir syariah, baik dari tahlil, la ilaha illallah, takbir Allahu Akbar, tasbih subhanallah, dan doa-doa semisalnya. Dibolehkan dia. Ya. Wa anta tiya bil aurat syariah, dia melaksanakan zikir-zikir, wirid-wirid yang sudah disyariatkan. Ya. Fis sabahi wal masai, yaitu pada waktu pagi dan waktu sore. Ya. Atau ketika sedang mau tidur, wa indal naum wal istighfar, ketika hendak tidur atau bangun tidur. Ini contoh saja. Jadi kalau membaca azkar syariah, doa-doa harian, itu tidak dilarang, atau berzikir yang umum, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar, ini tidak dilarang. Maka kalau ada orang mengatakan wanita umpamanya, dia ingin mencari pahala, sedang haid, gimana? Banyak zikir. Ya. Atau membaca Al-Quran tanpa harus menyentuhnya. Baik. Dan tidak pula dilarang untuk membaca kitab-kitab ilmu, seperti kitab tafsir, kitab hadis, dan kitab fikih. Nah, jadi tidak masalah dia menyentuh, membaca kitab tafsir, kitab hadis, dan kitab fikih. Contoh nih, kalau dia menuntut ilmu. Baik. Faedah yang berikutnya. Faedah berikutnya adalah, ini ada faedah. Berbicara tentang hukum, sufra wal kadra. Sufra itu adalah lendir yang kekuning-kuningan. Imma sebelum haid atau setelah haid. Wal kadra yang agak kecoklatan atau agak agak keruh. Keruh. Ya, keruh. Nah, ini apa hukumnya ini? Ya, kadang-kadang wanita belum datang haid, kadang-kadang dicolek umpamanya itu ada lendir yang kekuning-kuningan atau agak keruh atau kecoklatan, ya. Yaitu as-sufra adalah sesuatu kasadid, seperti nanah. Ya'luhu sufra, jadi seperti nanah kental tapi warnanya agak kekuning-kuningan. Wal kadra adalah syai'un kaunul ma, jadi sesuatu warnanya seperti air tapi al-wasakh al-qadr, jadi ada kotorannya, agak kotor warnanya, artinya agak tidak jernih gitu ya, kekotoran warnanya. Nah, itu dimaksud. Apabila hal itu keluar dari wanita, yaitu tadi warna yang seperti itu, tadi lendir, ya, bening tapi kotor tidak bening bersih, atau kekuning-kuningan, di hari-hari yang haid, sebelum atau sesudahnya, fa'ina tu'tabaruhuma haidan, itu dianggap haid. Ini tidak boleh lagi salat dan juga perkara-perkara lain yang tadi dilarang. Ada berapa? Siapa yang bisa mengulang? Masih ingat nggak? Kadang-kadang kan nggak dicatat kan? Nah ini, mesti dicatat aja tadi. Berapa? Siapa yang bisa ulang? Tidak boleh 5,
tidak boleh apa? Menyentuh Al-Quran. Tidak boleh apa? Berpuasa dan sholat. Apalagi tidak boleh bertawaf. Ada 5 hal yang dilarang bagi wanita ketika sedang haid, ya. Itu dan juga tidak boleh menetap di masjid. Baik. Jadi apabila tadi warna kekuning-kuning kecoklatan atau yang keruh tadi itu kelihatan pada saat waktu mendekati haid setelah haid, ya sudah hari-hari yang mau haid, maka itu dianggap haid hukumnya, sama hukumnya dengan haid. Ya, ya'khudhani ahkamahuma sabiqah. Hukumnya sama dengan penjelasan darah haid sebelumnya, yaitu tadi apa yang dilarang, apa yang dibolehkan. Sama. Jadi hukumnya sama seperti haid, dan itu adalah pembukaan haid atau sebagai hal untuk sebelum berakhirnya secara total haidnya. Fa idza kharaja min al-mar'ah fi ghairi waqtil 'ada. Nah, masalahnya bukan di waktu haid keluar seperti itu. Gimana? Bukan dekat-dekat haid. Ya, tiba-tiba ada hal seperti itu, kekuning-kuningan atau kekeruhan tadi, fa inna la tu'tabara syai'an. Itu tidak dianggap apa-apa. Jangan dianggap haid, biasa saja itu, ya. Wa tu'tabar nafsuha tahirah, ya. Dan dia menganggap dirinya adalah bersih suci. Kalau bukan yang kuning itu keluar, ya, lendir kuning itu atau lendir yang keruh itu keluar pada waktu-waktu haid atau mendekati waktu haid 1 hari sebelum haid, kebiasaannya 1 hari setelah itu tidak dianggap haid. Maka dia tetap wajib sholat, dia tetap berpuasa, boleh melayani suaminya, boleh menetap di masjid, boleh bertawaf, boleh menyentuh mushaf. Nah, ya, itu hukumnya. Nah, ini perkara-perkara ini kan sebetulnya sepele, namun itu tidak pernah dijalankan. Kadang-kadang bingung aja wanita itu, ya. Gimana nih, bingung aja. Nah, ini sudah jelaskan pengelompokannya, ya. Jadi kalau lendir kuning atau lendir yang keruh itu keluar pada hari-hari mendekati haid, hari-hari haid, itu hukumnya sama dengan haid. Kalau bukan, tidak sama sekali dianggap. Berarti dia boleh beraktivitas seperti orang tidak haid. Baik. Ini berdasarkan ungkapan Ummu Atiyah radhiyallahu anha, kunna na'udul kadrata was sufrata ba'da tuhri syai'an. Ya, kunna la na'udul kadrata was sufrata ba'da tuhri syai'an. Kami dahulu menganggap, ya, kami dahulu tidak menganggap, tidak memperdulikan, tidak menghitung, tidak menganggap, yaitu warna kekeruh-keruhan atau kekuning-kuningan lendir kekuning-kuningan itu setelah suci apa-apa, tidak anggap apa-apa. Ya, artinya tidak dianggap haid. Nah, hadis diriwayatkan Imam Abu Daud. Dan diriwayatkan Imam Bukhari dengan lafaz yang berbeda. Ba'da tuhri, ini maksud pada tuhri ini apa? Wa hadza lahu hukmur raf'i inda, ya. Lafaznya ba'da tuhri. Ya, kalau ini di lafaz Imam Bukhari tidak ada tambahannya ba'da tuhri, setelah suci. Wa hadza lahu hukmur rafa', dan tambahan itu hukumnya hukum rafa', ya, menurut ahli hadis, karena ini ada yang tu'tabar takriran min Nabi SAW. Ini merupakan ketentuan yang diterima, yang diakui oleh Rasulullah SAW, walaupun tidak dijelaskan secara ungkapan. Karena hadis itu ada berapa? Perkataan, perbuatan, dan takrir, ya, atau sifat, pengakuan dari Rasulullah SAW. Ketika hal itu dilakukan sahabat, Rasulullah tidak melarang, berarti hukumnya boleh. Nah, itu takrir namanya. Rasulullah mendiamkannya. Ya. Maka sini dipahami bahwa al-qudrah, ya, bahwa lendir yang keruh itu, wasupra yang kuning itu, sebelum suci, haidun takhudhani, sebelum suci dihitung darah haid. Dihitung darah haid. Kalau sebelum haid, sebelum suci, ya, sebelum suci dihitung darah haid. Baik, itu di antara perkara-perkara. Faedah yang lain adalah malladhi tu'ariful mar'a atau ta'riful mar'atu malladhi ta'riful mar'atu nihayata haidha. Bagaimana wanita mengetahui, yaitu dia sudah selesai haid. Nah, ini kan bagaimana wanita sekarang, faedah yang lainnya ini,
bagaimana wanita bisa mengetahui haidnya telah selesai? Nah, pertama adalah dengan mengetahui hal itu dengan telah selesainya darah itu keluar. Dengan ada dua ciri darah itu telah selesai keluar. Yang tanda yang pertama adalah, atau dua tanda, nuzul qassah al-bayda wa hiya qaf, ya. Al-qassah al-bayda wa hiya fi fathi qaf ma'un abyad yattabi'ul haid yushbihu ma'ul haid. Ma'ul jassi. Ma'ul jassi yaitu keluarnya lendir putih, ya, yang sangat putih setelah selesai haid, ya tebal haid. Seperti air yang jassi. Itu khatakunu bighairi laun bayat. Boleh jadi juga warnanya tidak warna putih. Faqad yakhtalifu launuha bi ikhtilafi ahwali nisa. Bisa saja berbeda warnanya dengan sesuai dengan keadaan wanita itu sendiri. Baik. Jadi yang pertama adalah sudah adanya lendir putih. Ya. Diikuti haid tersebut. Ma'ul jassi, yaitu seperti air yang kental gitu, putih, ya, bening. Nah, boleh jadi warnanya juga berbeda. Ya. Bisa berbeda-beda warnanya dengan berbedanya kondisi wanita tersebut. Baik. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua adalah al-jufuf wa huwa yurkhilal khirqatan wa qita'atan min fi farjiha summa tukhrijuha jafatan wa laysa 'alaiha syai'un. Yaitu ketika dimasukkan tisu atau kain, ya, untuk mengecek, ya, maka ke dalam kemaluannya kemudian dikeluarkannya dan kering, tidak ada apa-apa lagi. Tidak ada sesuatu yang lengkap di situ lagi. Tidak ada darah, tidak pula ada yang kadra, warna yang keabu-abuan yang kotor itu, yang lendir yang keabu-abuan yang kotor, ya, atau warna kotor yang lendir yang kayak kuning-kuningan. Nggak ada lagi itu. Berarti sudah selesai haid dia. Baik. Yang keempat, itu faedah-faedah yang keempat adalah kalau sudah selesai haid, apa yang harus dilakukan oleh wanita? Nah, tadi kan mengatakan bagaimana selesai haid. Sekarang kalau sudah selesai haid, apa yang harus dilakukan oleh para wanita? Baik. Orang yang selesai haid, ya, diwajibkan baginya apa? Mandi. Mandi wajib namanya. Ya. Yaitu dengan menggunakan air dengan niat bersih dari haid. Ya, mandi haid, mandi suci dari haid pada seluruh badannya. Kalau disebut bagian sebut mandi besar atau mandi wajib. Nah, kemudian tentu ada sunah-sunahnya. Ya, nanti dibahas juga bagaimana sunnah ketika mandi junub, itu seperti itu. Dulu kan menyiram bagian yang kanan, berwudu terlebih dahulu, nah, dan lain sebagainya. Ya, yaitu dia mandi mengalirkan air kepada semua badannya dan berniat. Jadi kalau nggak niat dia, walaupun cemplung di kolam renang, tapi nggak niat mandi wajib, mandi lepas haid, ya, bersuci dari haid, itu tidak selesai kewajiban yang dia lakukan. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Faidha aqbalat haidotuki pada issalam." Apabila datang haidmu, tinggalkanlah salat. Wa idza adbarat faqtasili wa shalli. Rawahul Bukhari. Jika haid itu telah selesai, maka mandilah dan salatlah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayatkan Imam Bukhari. Bagaimana cara mandi? Bagaimana sifat mandi haid itu? Yang pertama berniat untuk mengangkat hadas yang besar atau bersuci untuk salat dan lain sebagainya. Kemudian dia katakan bismillah. Kemudian tsumma tufidul ma' ala jami'i jismiha. Kemudian dia mengalirkan air kepada seluruh bagian tubuhnya. Tarwi usul syar, dan membasahkan pangkal rambutnya. Ya, pangkal rambutnya. Walazumha naqdaha, tidak harus membuka kepangannya. Dia harus membuka kepangannya. Nah, sebagian ulama membedakan antara mandi junub dengan mandi haid juga. Ada yang menyamakan juga. Ada yang mengharuskan mandi haid kepada mengalirkan air pada suhu rambutnya juga. Kalau ini hanya pendapat yang dikuatkan oleh penyusun di sini, ya, oleh Syekh Al-Fauzan, yaitu wala yalnuha naqdahu in kana maqfuran wa inam tarwi bil ma'. Jadi kalau diikat, disanggul,
Di mana gitu, nggak mesti dibuka, cukup disampaikan air pada bagian pangkal-pangkal rambutnya semua. Tidak harus dibuka, disanggulnya dibuka apanya, pipangannya semua, tidak harus. Nah ini menurut penjelasan Syekh Shalih Fauzan di sini. Itu dia mengalirkan air pada pangkal-pangkal rambutnya, pangkal kepalanya, dan tidak mengharuskan dia untuk melepaskan kepangannya atau sanggulnya. Hanya cukup mengalirkan air pada kepalanya dan rambut-rambutnya yang sesuai dengan kemampuannya. Saya tidak harus dibuka secara total. Wa idza samatil sidra itu adalah kalau dulu kan sidra, kalau sekarang tentu sampo lah ya. Menggunakan sampo ya. Awil mawad munadzifah atau alat-alat pembersih lainnya ya. Ma'al ma'i fahasanun, ini menggunakan itu bersama air itu lebih baik. Menggunakan sampo kalau dulu kan untuk menghilangkan bau itu diantaranya itu adalah menggunakan daun bidara. Nah, sidir itu bidara atau alat-alat keramas ya boleh digunakan, kemudian dibilas dengan air, itu lebih baik kata beliau. Dan dianjurkan ya akhdhu qit'atin fiha miskun, dianjurkan untuk mengambil kutnah itu kapas, lalu diberi minyak kasturi. Kalau sekarang namanya fitoharo, agar itu dibersihkan bagian kewanitaan dengan itu, ya. Atau lainnya, bukan fitoharo aja, yang penting minyak wangi, ya. Ditaruh di kapas, lalu dibersihkan bagian kewanitaan di situ, ya. Taju'al fi fajriha, dijadikan pada bagian kewanitaannya. Subhanallah ya. Bagaimana Islam sampai sedetail-detail permasalahan demikian diajarkan. Jadi wanita-wanita muslimah itu adalah wanita yang bersih, yang cantik, yang harum, yang wangi. Maka jangan sesekali antum tidak mempedulikan perkara seperti ini. Karena sangat sensitif di dalam berkeluarga. Ya, maka wanita harus menjaga ya bagian-bagian sensitifnya dengan membersihkan ya sebenarnya tuntunan yang diajarkan dalam Islam ya selesai haid, setelah dibersihkan nanti terakhir dia bagian kewanitanya itu ya ditaruh di kapas minyak kasturi atau pitaharo atau semisalnya ya, yang penting tidak membahayakan juga tentunya ya pada bagian kewanitaannya ya. Ba'da iktisal itu setelah selesai mandi. Nah, li amrihi Asma bidzalika, rawahu Muslim. Karena Rasulullah SAW pernah menyuruh Asma melakukan hal itu. Nah, ini sunahkan itu. Nah, begitu Islam memperdulikan ya wanita. Jadi kalau ada orang mengatakan wanita muslimah itu tidak kenal model, tidak kenal kebersihan, itu adalah orang-orang yang tidak belajar tentang ajaran Islam. Ya, mungkin saja sebagian wanita muslimah kadang-kadang gambarannya kumuh, kotor. Jangan. Bukan maksud harus selalu baru jilbab dan pakaiannya, tapi yang dimaksud adalah bersih. Dimaksud adalah bersih, wangi. Nah, supaya orang tidak lagi mengidentikan kalau orang bercadar itu bau apik, bau apa gitu ya, keringat, enggak, ya. Baik. Peringatan yang sangat penting di sini dijelaskan oleh Syekh. Hal yang sangat penting dijelaskan ini, tabiun muhim. Idza ta'atil haidu aw nufasa. Nah, ini nanti nifas akan dibahas pada bagian lain, tapi di sini juga disebut satu pembahasan. Apabila wanita selesai haid dan selesai nifas, setelah berhenti darahnya, sebelum terbenam matahari, dia sudah suci sebelum matahari terbenam. Nah, lazimah an tusalli zuhra wal asra min hadzal yawm. Dia wajib melaksanakan salat zuhur dan asar pada hari tersebut. Nah, ini juga sebagai amanah kepada para akhwat. Kalau sudah bersih, jangan ditunggu-tunggu lagi waktu untuk tidak mandi. Ya, melambatkan bersuci. Kadang-kadang terlambat dan meninggalkan salat, ya, itu sangat berbahaya bagi seorang wanita. Karena yang tahu dialah kapan dia telah bersih dan tidak bersihnya dia yang tahu, ya kan? Maka tolong dijaga. Ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala bagi wanita itu menunaikan perintah Allah tepat dengan sesuai dengan waktu dan ketentuannya.
Jadi kalau dia sudah selesai haid, ya sebelum terbenam matahari, maka dia wajib sholat zuhur dan sholat asar di jamak pada waktu asar. Nah. Apabila wanita itu bersih dari haidnya atau nifas sebelum terbit fajar, maka dia diharuskan mensalat maghrib dan isya. Ini memang di kalangan mazhab Hanabilah demikian ya. Kalau mazhab lain tentu ada dua pendapatnya mengatakan hanya wajib melaksanakan waktu sholat yang sudah masuk saja. Tapi alasan mereka, ulama mengatakan harus membayar sholat jika dia suci sebelum terbenam matahari atau sebelum terbit fajar, dia harus sholat maghrib dan isya untuk kehati-hatian karena dua sholat ini biasa dilakukan dalam waktu jamak. Waktu jamaknya boleh, ya, maka waktunya berdekatan berhubungan. Maka oleh sebab itu, demi kehati-hatian ulama berpendapat jika wanita itu suci sebelum terbenam matahari, dia mandi harus sholat zuhur dan asar. Jika dia suci sebelum terbit fajar, maka dia harus mandi dan sholat maghrib serta isya. Baik. Lianna waktu sholat ats-tsaniyah waktu li salatil ula bi halil udhur. Karena sholat waktu yang kedua seperti asar ataupun isya itu waktu bagi sholat yang sebelumnya, yaitu zuhur dan maghrib tadi pada waktu isya. Apabila dalam kondisi ada uzur, nah itu alasannya. Dalam kondisi uzur, maka boleh dilaksanakan sholat zuhur pada waktu asar tadi digabung atau waktu sholat maghrib pada waktu isya. Baik. Berkata Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawanya jilid yang 22 halaman 434, walihada kan jumhur ulama Kamali wa Syafi'i wa Ahmad idza taharatil haidu fi akhir an-nahar salat dhuhra wal asr jami'an. Karena inilah kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, jumhur ulama mazhab yang 4, jumhur ulama dari mazhab 4, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, apabila wanita haid ya suci di akhir siang sebelum terbenam matahari, dia harus melaksanakan salat zuhur dan asar sekaligus. Ya. Wa idza tarat fi akhir lail, namun apabila sucinya di akhir malam sebelum terbit fajar tadi, maka dia salat maghrib dan isya sekaligus. Nah, siwana tamanu kala dzalika an Abdurrahman bin Auf. Ini salah seorang sahabat melakukan hal itu dan Abu Hurairah meriwayatkan hal itu juga, ya. Bukan melakukan ya, Abdurrahman bin Auf dan Abu Hurairah bin Abbas berfatwa demikian, ya. Sebenarnya dinukil hal demikian dari Abdurrahman bin Auf, pendapat tersebut dia katakan Abdurrahman bin Auf juga pendapat Abu Hurairah dan Ibnu Abbas, karena waktu mustarikun baina salataini fi halil udhur. Karena waktu dua salat ini seperti zuhur dan asar atau maghrib dan isya itu bergabung dua salat ini pada waktu dalam keadaan ada udhur. Fa idza tarat fi akhir an-nahar, maka bila wanita haid telah bersih di akhir siang, nah maka waktu zuhur masih ada, maka dia harus melakukan salatnya sebelum, yaitu fasoliha qabla asar. Dia laksanakan salat sebelum asar. Maksudnya apa? Kalau dia suci sebelum terbenam matahari, dia mandi lalu dia salat apa dulu? Asar apa zuhur? Salat zuhur dulu baru salat asar. Itu namanya jamak, ya. Kemudian apabila dia bersih di akhir malam sebelum keluar terbit fajar tentunya, ya, maka waktu maghrib masih tersisa dalam kondisi bila seorang dalam keadaan uzur, maka dia melaksanakan salatnya sebelum isya. Jadi kalau dia suci sebelum terbit fajar, dia mandi, maka dia salat maghrib dulu baru salat isya. Baik. Adapun amma idza dakhala 'alaiha waqtu salatin tsumma hadha. Nah, dia umpamanya masuk waktu zuhur dan belum sempat salat, lalu haid. Gimana? Ya kadang-kadang wanita kan sudah azan ya tuh masih sibuk dengan HP dulu, ya kan? Santai-santai dulu, karena kita kan nggak wajib salat berjamaah. Nah, kalau suami udah berangkat, dia masih santai-santai dulu, telepon-teleponan, WA-WA-an. Nah, hampir sudah setengah jam lewat, 1 jam lewat, rupanya haid. Nah, kan udah kena dia, kena kewajiban sebenarnya dia. Nah, gimana solusinya tuh wanita seperti itu? Nah, apabila waktu salat masuk, kemudian setelah itu dia haid atau nifas, ya, dan dia belum salat, nah, maka pendapat yang kuat bagi wanita yang demikian kondisi adalah anu la yalzimuha qada' tilka shalah allati adrakat awal waqtiha. Yaitu dia tidak wajib mengqadha salat tersebut
yang dia mendapati awal waktunya, kemudian setelah itu dia haid atau dia nifas sebelum dia melaksanakan salat. Jadi pendapatnya di sini adalah kalau disebutkan rajih berarti ada pendapat ulama yang lain. Berarti harus mengqadha dia. Nah, ini kalau memang dia tentu tidak ada kelalaian. Kalau dia kelalaian seperti dia apa? Sudah 1 jam orang azan, sudah setengah jam orang azan masih belum salat, itu kelalaian namanya. Ya, namun bukan karena kelalaian. Ya, orang azan masih baru berkemas-kemas, 10 menit, 20 menit, 4 jam, rupanya udah haid. Nah, belum sempat dia. Nah, menurut ini pendapat mata rajihnya tidak perlu diqadha walau dia ketika masuk waktu salat dan dia langsung dihaid. Nah, berkata Syaikhul Islam Taimiyah, ya, dalam Majmu' Fatwanya jilid 23 halaman 335 dalam masalah ini beliau menjelaskan wal azhar fid dalil, pendapat yang lebih kuat sesuai dengan dalil, ya, dalam penjelasan dalil menurut melihat dalil, ya, mazhabu Abi Hanifah wa Malik, itu lebih kuat kata beliau adalah sesuai dengan dalil pendapat Abu Hanifah Imam Malik, annaha la yulzimuha, bahwa wanita yang tadi kondisinya demikian, yaitu waktu salat lalu setelah itu dia haid dan belum sempat salat waktu yang dia tadi mendapati waktu salat tersebut, tidak diwajibkan kepadanya untuk mengqadhanya, la yulzimuha syai'un, tidak diwajibkan mengharuskan dia sesuatu pun, ya. Li'anal qadha innama tajibu bi amrin jadidin, karena qadha itu hanya diwajibkan dengan ada perintah yang baru. Baik. Wala amra huna yulzimuha bil qadha, tidak ada perintah yang mengharuskan wanita tadi untuk mengqadha. Wa li'anna akharat ta'khiran jaizan, karena dia telah mengakhirkan suatu perkara yang dibolehkan. Fahiya ghairu mufratin, maka dia mufritin atau maka dia tidak masuk wanita yang lalai dalam menjalankan kewajiban atau bermudah-mudah. Wa aman naim awin nas, nah, ini pembahasan sampingan, itu beda kalau tadi dia belum sholat, waktu sholat udah masuk, lalu tiba atau melahirkan nifas. Adapun orang yang ketiduran atau lupa, wa in kana ghairu mufarritin, walaupun dia tidak sengaja, ya, bukan tujuannya melalaikan karena hanya ketiduran, kecapean ketiduran dia, lalu atau dia lupa, fa inna ma yaf'aluhu laysa qada'an, maka apa yang dilakukannya bukanlah membuat sebut qada', bal dzalika waqtu shalah fi haqqihi, tapi setelah dia bangun, ya, setelah dia ingat, itulah waktu salat pada yang diwajibkan padanya. Hina istaqiza wa yadhkur, ketika saat dia bangun dan ketika saat dia ingat, saat itu dia salat. Nah, ini idza nasi ahadukum aw nama an salatin, ya, fal yusalliha idza dzakaraha. Ya, apabila seseorang ketiduran atau lupa lalu ingat dia belum salat zuhur nih, belum salat asar, belum salat isya nih, atau salat sesuatu, ya, salah satu umpamanya bukan masuk zuhur enggak, asar enggak, maghrib tidak, isya enggak, masa lupa, kelamaan banget, ya. Lupaan dia, capean umpamanya dari safar, lupa, ya, langsung tidur sampai di rumah, dia belum salat isya atau belum salat maghrib dan isya. Sebelum salat subuh atau salat subuh, pikir-pikir belum salat saya ini, maka dia langsung salat saat itu, tidak ditunggu masuk waktu maghrib atau isya lagi. Ya, di saat dia ingat, saat itu dia harus bayar jika dia lupa atau ketiduran dari sebuah salat. Umpamanya, seorang ketiduran dari salat subuh, ya, tahu-tahu 2 jam 8, jam 9, bangun, saat itu dia harus salat lakukan. Tidak harus menunggu waktu subuh untuk diqadha. Karena waktunya dia wajibnya saat diingatkan, saat teringat, dimana dalam hadis yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah para akhwat yang dirahmati Allah SWT, pembahasan kita dalam kesempatan ini. Ya, semoga Allah SWT merahmati kita semua dan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amal saleh, dan menjauhkan kita dari segala fitnah dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Kami persilakan jika ada pertanyaan. Ya, maaf, pertanyaan kemarin yang masuk melalui WA tunggu sangat banyak, lebih dari 100. Yang baru terjawab entah berapa, ya, entah 30, ya. Jadi untuk pertanyaan yang di grup, sementara ditunggu dulu. Saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ini melalui voice, insyaallah. Saya akan kirim kepada admin, nanti baru dijawab di grup, ya. Sekarang dipersilakan yang ingin bertanya.
melalui suara atau tulisan, ya. Atau kita lihat pertanyaan yang sebelumnya, ya. Kita hanya sampai yang 10.30 ya, insyaallah. Untuk pembahasan yang akan datang insyaallah perkara tentang istihadah, darah istihadah. Ini sudah masuk pertanyaan lebih dari 40. Mohon izin bertanya, Ustaz. Ya, gimana? Silakan. Jika sudah masuk subuh itu masih head, kemudian baru keluar cairan suci yang bening itu misalnya jam 6:30, jadi sudah kelewat waktu subuh. Itu kalau subuh terus langsung sholat subuh atau tidak? Tidak tadi. Kan dia tidak mendapati waktu masuk. Yang tadi dibicarakan waktu yang masih seperti zuhur dengan asar, itu waktunya biasanya kalau kita uzur kan bisa digabung, dijamak sholatnya. Juga antara maghrib dengan isya atau zuhur dengan asar. Kalau subuh, selesai waktunya baru kita bersih, nggak ada. Nggak perlu dia qadha dan tidak perlu di sholat. Ya. Baik. Sholat subuh sebagai menggantinya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, jazakallahu khair. Izin bertanya Ustadz. Ya. Mau tanya untuk wanita haid yang tidak boleh menyentuh mushaf atau Al-Quran, bisa dijelaskan kembali Ustadz seperti apa Al-Quran itu? Maksudnya kalau ada terjemahannya itu apakah tergolong mushaf atau Al-Quran atau seperti apa Ustadz? Jazakallahu khair. Yang dimaksud ini mushaf ya, menyentuh mushaf. Nah, kalau ada terjemahannya, itu sebagian ulama mengatakan dibolehkan karena tidak mutlak secara total itu adalah dalamnya Al-Quran seperti kitab tafsir umpamanya. Tapi wallahu a'lam untuk kehati-hatian karena memang Al-Quran tapi ada terjemahnya, tidak ada campurannya dengan kata-kata kalimat-kalimat lain. Ya, sesuai dengan kekurangan ilmu yang saya pandang, lebih kehati-hatian akan lebih baik tidak. Karena itu bahasa terjemahnya bukan bahasa perkataan manusia, tetap Al-Quran diterjemahkan. Terjemahan Al-Quran namanya. Nah, wallahu alam, demi kehati-hatian lebih baik tangannya dialas pakai kaus tangan atau dengan melalui sesuatu yang bisa membantu tanpa menyentuh langsung. Wallahu alam bishawab. Izin bertanya Ustaz. Ini untuk pertanyaannya silakan raise hand dulu, nanti admin yang memilih untuk siapa yang bertanya ya. Ya, biar teratur, tidak saling ini memotong, ya. Nanti admin melihat mana yang lebih dahulu itu yang diberikan pertanyaan, yang mengangkat tangan, ya. Para akhwat harap sabar ya. Baik, tafadholi. Nah, untuk Mbak Karimah Jogja. Ya, sinyalnya bermasalah. Mungkin dipindah ke yang lain. Untuk Mbak Sumaya Tokadoli. Syukron. Izin bertanya Ustadz. Ya. Perihal masa idah Ustadz, sebenarnya tuntunan syariatnya seperti apa? Karena di keluarga saya ini ada tradisi kalau untuk wanita idah yang ditinggal suami itu harus diam di rumah, bahkan tidak boleh ketemu sama laki-laki sama sekali, khususnya laki-laki yang bukan mahram. Dan bagaimana kalau misalnya kita butuh keluar gitu Ustadz, maksudnya harus urusan anak, misalnya sekolah atau apa gitu yang penting. Dan apakah ini berlaku untuk yang sudah tua juga gitu, wanita tua juga gitu? Itu aja Ustadz, syukran. Baik, wanita tua apabila dia juga pengen nikah dan masih memiliki ketarikan pada laki-laki ataupun laki-laki bisa tertarik pada dia, ya. Kadang-kadang kan tua itu juga ada pasarannya juga gitu. Yang dibicarakan di sini adalah jika dia dalam masa idah tidak boleh keluar rumah tanpa ada keperluan,
Itu aja yang saya pahami pendapat ulama, tapi dia keperluan, apalagi tidak ada yang bisa membantu dia belanja ke pasar, ya mengantar anaknya ke sekolah, itu kan perlu namanya. Ya hal-hal yang memang keperluan darurat itu keperluan yang mesti dia lakukan. Insya Allah tidak bermasalah, tetapi tidak mampir dulu ke rumah tetangga. Ya, mampir dulu kemana-mana. Selesai kebutuhannya, dia harus cepat balik ke rumah dalam idahnya. Wallahu a'lam bishawab. Tafadholi Mbak Iklimah. Iya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya Ustadz, jadi Ana biasa selesai haid itu hari ke-8, entah pada waktu subuh atau paginya Ustadz. Pernah sekali jadi Ana suci itu biasa langsung kering Ustadz. Jadi waktu pas hari ke-7, waktu Isya itu, kan Ana lihat sudah bersih Ustadz, sudah kering. Jadi Ana mandi, terus sholat. Nah, pas paginya itu muncul sufra Ustadz, kayak kekuningan begitu. Jadi pas waktu zuhur juga Ana coba periksa masih ada sedikit. Jadi Ana tidak sholat. Itu gimana ya Ustadz? Baik, masa haidnya masih belum habis. Teman tadi diperiksa 8 hari biasanya. Sekarang 7 hari ada kering. Ternyata pada hari berikutnya masih ada. Maka dia harus meninggalkan sholat. Tapi kalau sudah selesai 8 hari, selesai haidnya sudah kering. Ya, maka sholat sudah selesai. Walaupun setelah itu ada lagi tadi yang disebut dalam hadis, ada muncul supra lagi, al-qadra tadi, qudra tadi, itu tidak boleh dihiraukan lagi. Kalau sudah memang sudah bersih. Ya. Allah. Iya. Nah Ustaz, berarti kalau sudah memang lewat waktu haid, udah bukan termasuk haid lagi ya Ustaz? Ya. Ya. Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum. Tafadholi Mbak Nadira Tilarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz ingin bertanya, jika pada hari-hari terakhir haid itu masih terdapat setetes cairan yang berwarna agak keruh, apakah itu juga dihukumi darah haid Ustaz? Baik. Tadi sudah kita jelaskan, kalau memang masa haidnya sudah selesai, ya, kemudian sudah kering dan bersih, lalu itu berapa sudah sholat 2 kali 3 kali, setelah itu ada, itu sudah perlu dipedulikan lagi, tidak perlu dipedulikan. Namun jika sholat, jika belum sholat pada hari-hari terakhir Ustadz, memang belum mandi wajib dan juga belum melaksanakan sholat. Ya, kita dapat dianggap haid. Kalau masih bersih, tidak anggap haid. Ya. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustadz. Ya. Selanjutnya Mbak Fitriani. Jadi coba. Ya. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Para sahabat, kami mohon maaf kalau sinyalnya kurang mendukung. Kami mohon maaf, tentu kami mengingat waktu. Ya, maka kami pindahkan pertanyaan. Karena sinyal kalau nggak jelas, pertanyaan juga tidak akan terdengar dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, Mbak Fitriani. Sinyalnya putus-putus. Ya, sinyal kurang jelas. Ya. Dipindah. Selanjutnya Mbak Melsa Helvita. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misal saya haid hari Sabtu, biasanya 8 hari misalnya dari hari Sabtu pekan ini ke Sabtu pekan depan itu biasanya udah bersih. Nah itu kan kemarin saya hari ke-8 pas maghrib masih ada keluar, terus pas Isya qadarullah saya tidurnya awal, jadi nggak ngecek pas Isya masih ada apa enggak, soalnya saya lagi nggak enak badan. Lalu subuh qadarullah saya kebangunnya siang Ustaz.
Terus pas saya ke kamar mandi ternyata udah bersih. Itu gimana ya Ustaz? Apakah boleh saya kodok maghrib, isya sama subuhnya? Tidak. Nanti kan tahu bersihnya setelah masuk waktu fajar. Kecuali Iya, nanti tahu waktunya sebelum masuk waktu fajar. Kalau sudah waktu fajar tahu bersih, hanya menyelesaikan sholat fajar saja. Oh, berarti kodoknya subuh aja ya Ustaz? Kan kita tahu ketika bangun. Kecuali kan bangun sebelum masuk waktu subuh. Wallahu a'lam bishawab. Oh iya. Ya, untuk memperjelas lagi Ustaz, saya mau tanya lagi, kalau misalnya tanda lendir putih itu berarti udah bersih ya Ustaz, tapi setelah sehari 2 hari setelah itu ternyata keluar lagi lendir coklat, apakah itu masih haid ya Ustaz? Tidak. Jadi sudah kita jelaskan. Oh iya, terima kasih. Jazakallah khairan. Barakallah. Baiklah, ini pertanyaan terakhir ya Ahwat. Tafadoli untuk Mbak Jasni bintu Zainal. Baik, demikian terima kasih banyak ya para admin. Terima kasih banyak atas segala kerjasamanya dan para akhwat yang telah bergabung. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita dari segala hal-hal yang negatif dan menyelamatkan kita dari segala bentuk bahaya. Terima kasih, mohon maaf jika ada dalam penyampaian materi ini hal-hal yang berkenan atau hal yang memuaskan dalam penjelasan. Itu atas keterbatasan ilmu kami. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.